Halo, jumpa lagi dengan saya Fitriani dalam channel Dunia Agit. Kali ini kita akan mempelajari peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia. Materi ini merupakan materi PPKN kelas 7 di semester 1. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia dan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita akan mempelajari siapa saja tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perannya bagi bangsa Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Peran Insinyur Soekarno dalam proses perumusan dasar negara sangatlah penting. Ia menjadi Ketua Panitia 9 yang bertugas menggodok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat apa yang kita sekarang ini kenal dengan UUD 1945. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Peranan Dr. Andes Muhammad Hatta dalam perumusan UUD 1945 adalah sebagai anggota dari panitia kecil atau panitia 9 yang berhasil merumuskan dan menentukan isi dari Piagam Jakarta, yang kemudian isi dari piagam tersebut dimuat dalam bagian dari UUD 1945, yaitu pada bagian alinea keempat. Tokoh berikutnya adalah Mr. A.A. Maramis. Ia masuk dalam panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara yang berdasarkan nilai utama dan prinsip ideologi Pancasila. Rumusan tersebut kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945. Berikutnya ada Mr. Abikusno Cokrokusumo. Ia merupakan anggota panitia 9 juga yang merancang pembukaan UUD 1945 dan dikenal sebagai Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum. Tokoh selanjutnya adalah Abdul Qahar Muzakir. Ia adalah tokoh yang menjadi salah satu tokoh Islam yang berbicara tentang Islam sebagai dasar negara, bersama tokoh lain seperti Buya Hamka, Muhammad Natsir, Mr. Kasman Singodimedjo dari Masyumi, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Partai NU dan lain sebagainya. Kemudian tokoh berikutnya adalah Haji Agus Salim. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Haji Agus Salim termasuk salah satu anggota Panitia 9 dalam BPUPKI. Ketika masa kemerdekaan, Kiai Haji Agus Salim dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Syahrir, dan beliau juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Tokoh berikutnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim juga termasuk salah satu anggota Panitia 9 dalam BPUPKI dan juga anggota BPKI. Ia mempunyai peranan penting dalam perumusan dasar negara bersama dengan tokoh Islam lainnya menyetujui adanya perubahan rumusan sila pertama dari Pancasila. Kemudian tokoh berikutnya Ahmad Subarjo. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Saitu Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Tokoh berikutnya adalah Muhammad Yamin. Pada masa pendudukan Jepang, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Tokoh berikutnya, ya ini sudah 9, sudah ya. Oke, demikian peranan tokoh perumus UUD 1945 bagi bangsa Indonesia. Semoga
video ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.